Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Hadijaya. Saya perwakilan dari kelompok sindrom nefrotik. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sindrom nefrotik. Oke, yang pertama yaitu mengenai definisi dari sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi pengeluaran protein melalui urin, yaitu berkisar antara 3,5 gram atau lebih. Nah, pada normalnya ini tidak boleh ada protein yang keluar melalui urin. Nah, biasanya adanya pengeluaran protein melalui urin ini merupakan suatu tanda dari adanya kerusakan pada glomerulus yang sudah cukup parah. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai etiologi dari sindrom nefrotik. Nah, etiologi dari sindrom nefrotik ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada etiologi primer dan juga etiologi sekunder. Di mana yang termasuk dari etiologi primer sindrom nefrotik ini adalah yang pertama, yaitu glomerulonefritis. Kemudian ada juga sindrom nefrotik perubahan minimal. Kemudian yang kedua, untuk etiologi sekunder dari sindrom nefrotik ini yang pertama ada diabetes mellitus, kemudian lupus eritematosus sistemik, dan juga amyloidosis. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai patofisiologi dari sindrom nefrotik. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sindrom nefrotik ini dapat dipicu atau disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari glomerulonefritis, kemudian eh, diabetes mellitus sampai pada lupus eritematosus sistemik. Nah, adanya faktor-faktor pemicu ini kemudian akan menimbulkan berbagai perubahan atau dampak pada tubuh, yaitu diantaranya adalah menyebabkan gangguan permeabilitas kapiler pada glomerulus yang kemudian akan menyebabkan terjadinya peningkatan filtrasi dari glomerulus. Nah, adanya gangguan permeabilitas kapiler ini juga akan menyebabkan eh, ketidakseimbangan kadar protein dan juga albumin di dalam tubuh. Nah, dampak yang ditimbulkan dari ketidakseimbangan protein yang ada di dalam tubuh ini kemudian akan menimbulkan terjadinya proteinuria. Nah, kemudian selain menyebabkan proteinuria, adanya gangguan permeabilitas kapiler dari glomerulus ini juga akan menyebabkan terjadinya pengeluaran kadar albumin melalui glomerulus sehingga terjadi ketidakseimbangan albumin di dalam tubuh yang kemudian akan menyebabkan terjadinya hipoalbuminemia. Nah, kemudian jika kita tinjau jalur patofisiologi yang lain dari sindrom nefrotik, adanya berbagai macam faktor pemicu yang telah saya sebutkan tadi juga dapat menyebabkan terjadinya hilangnya protein di dalam serum. Kemudian dari kehilangan protein di dalam serum ini akan menyebabkan terjadinya sintesis lipoprotein di dalam hati. Kemudian setelah itu akan terjadi peningkatan kadar lemak dalam darah sehingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya hiperlipidemia. Nah, hal-hal seperti hiperlipidemia, kemudian hipoalbuminemia, serta proteinuria inilah yang kemudian akan berkembang dan berubah menjadi sindrom nefrotik. Nah, kemudian setelah terjadi sindrom nefrotik pada tubuh, hal-hal atau dampak yang terjadi adalah yang pertama adanya edema. Nah, edema yang muncul pada penderita sindrom nefrotik ini biasanya muncul di daerah-daerah tertentu di sekitar tubuh, yaitu mulai dari daerah periorbital atau daerah sekitar mata sampai pada daerah-daerah ekstremitas mulai dari kaki, tumit, tangan, dan juga daerah-daerah lain seperti sakrum. Nah, kemudian selain adanya edema, ada pada sindrom nefrotik ini juga akan menyebabkan berbagai respon sistemik mulai dari mual, muntah, malaise, anoreksia, sakit kepala, dan biasanya penderita sindrom nefrotik ini juga akan mengeluh badannya terasa lemas. Kemudian eh, adanya berbagai macam respon sistemik yang ditimbulkan tadi juga akan menimbulkan respon pada klien atau pasien dengan sindrom nefrotik, mulai dari gangguan activity daily living karena adanya edema pada daerah ekstremitas, kemudian ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Karena memang pada penderita sindrom nefrotik ini biasanya terjadi intake nutrisi yang tidak adekuat. Kemudian yang terakhir ada juga terjadi kecemasan karena memang disebabkan oleh prognosis penyakit. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu eh, tentang manifestasi klinis dari sindrom nefrotik. Nah, hal-hal
yang biasanya muncul atau dirasakan pada penderita sindrom nefrotik, ini yang pertama ada edema, kemudian selain itu biasanya juga disertai dengan penurunan kadar protein dalam tubuh, kemudian juga ada hiperlipidemia serta gejala-gejala lain seperti mual, muntah, anoreksia, malaise, sakit kepala dan lain-lain. Dan selain itu biasanya pada penderita sindrom nefrotik ini juga eh, mengalami gangguan-gangguan ginjal lain seperti biasanya mungkin gagal ginjal akut. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai proses keperawatan dari sindrom nefrotik. Nah, yang pertama tentang pengkajian terlebih dahulu. Hal-hal yang harus kita kaji pada klien dengan sindrom nefrotik itu yang pertama adalah kaji riwayat gejala seperti munculnya edema dan juga karakteristik urin. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pada klien dengan sindrom nefrotik ini biasanya akan terjadi perubahan karakteristik urin, yaitu akan ditemukan kadar protein yang cukup tinggi di dalam urin. Nah, selain itu pada kasus edema dengan klien sindrom nefrotik ini biasanya muncul pada daerah-daerah periorbital dan juga daerah-daerah sekitar ekstremitas. Kemudian selain itu kita juga harus mengkaji tanda-tanda vital, kemudian asupan, intake dan juga output dari pasien setiap hari serta hasil dari laboratorium. Kemudian kita juga harus mengkaji biopsi jarum pada ginjal untuk pemeriksaan histologis guna untuk menegakkan diagnosis pada klien dengan sindrom nefrotik. Nah, kemudian kita masuk ke proses selanjutnya yaitu diagnosis keperawatan. Nah, diagnosis keperawatan yang biasanya muncul pada sindrom nefrotik ini ada 4 diagnosis, yaitu yang pertama ada aktual atau resiko kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan volume urin, retensi cairan dan juga natrium. Kemudian yang kedua ada ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat serta efek sekunder dari mual, muntah dan juga anoreksia. Kemudian yang ketiga ada gangguan ADL atau activity daily living yang berhubungan dengan edema pada daerah ekstremitas dan juga kelemahan fisik secara umum. Kemudian diagnosis keperawatan yang terakhir ada kecemasan yang berhubungan dengan prognosis penyakit, ancaman, kondisi sakit dan juga perubahan kesehatan yang dialami oleh pasien. Oke, kemudian kita masuk ke proses yang selanjutnya yaitu perencanaan keperawatan. Nah, ini kita ambil contoh diagnosis keperawatan yaitu tentang aktual atau resiko tinggi terhadap kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan volume urin, retensi cairan dan juga natrium. Nah, tujuan dari intervensi yang dilakukan pada diagnosis keperawatan ini adalah diharapkan dalam waktu 1 kali 24 jam tidak terjadi kelebihan volume cairan sistemik. Nah, kriteria hasil yang tersedia yaitu yang pertama adalah penurunan keluhan sesak nafas, kemudian edema ekstremitas berkurang dan juga produksi urin yang diharapkan bisa lebih dari 600 ml per hari. Nah, kemudian untuk intervensi keperawatan yang kita lakukan ini ada beberapa, yaitu yang pertama adalah kaji adanya ekstremitas, kaji adanya edema pada daerah ekstremitas. Karena hal ini sangat penting ya, karena edema pada daerah ekstremitas ini bisa jadi merupakan suatu indikator atau tanda dari adanya ketidakseimbangan cairan atau kelebihan cairan di dalam tubuh. Nah, kemudian yang kedua, istirahatkan klien saat edema masih terjadi. Nah, biasanya tindakan gerah baring yang dilakukan pada pasien ini sangat berguna pada saat terjadi edema untuk menstabilkan kondisi dari pasien. Kemudian yang ketiga ada kaji tekanan darah. Hal ini juga sangat penting karena pada saat terjadi peningkatan volume cairan biasanya hal ini juga akan menyebabkan eh, peningkatan kinerja jantung dalam memompa darah sehingga akan terjadi tekanan darah tinggi. Kemudian yang keempat ada timbang berat badan karena adanya perubahan berat badan yang berlangsung secara singkat dan juga mendadak ini juga bisa merupakan suatu indikator atau tanda dari adanya kelebihan volume cairan di dalam tubuh pasien. Kemudian
kita juga harus memberikan oksigen tambahan dengan kanula nasak atau masker sesuai dengan indikasi. Nah, kemudian untuk proses selanjutnya yaitu evaluasi keperawatan. Nah, setelah mendapatkan intervensi yang telah kita lakukan tadi, diharapkan klien dengan sindrom nefrotik ini dapat yang pertama, kelebihan volume cairan dapat teratasi, kemudian peningkatan kemampuan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada meningkatnya asupan nutrisi serta penurunan kecemasan yang dialami oleh pasien. Kemudian selanjutnya kami akan membahas tentang jurnal. Jurnal yang kami bawa ini membahas tentang penanganan hipotiroid pada anak dengan sindrom nefrotik. Nah, pada jurnal ini dijelaskan tentang hubungan antara anak yang menderita sindrom nefrotik dengan peluang atau resiko terjadinya hipotiroid. Nah, pada hasil penelitian yang dicantumkan pada jurnal ini disebutkan bahwa terdapat peningkatan resiko terjadinya hipotiroid pada anak yang menderita sindrom nefrotik. Nah, hal ini diakibatkan karena pada keadaan sindrom nefrotik juga akan terjadi pengeluaran hormon tiroid melalui urin. Nah, sehingga terjadilah pengurangan atau kekurangan hormon tiroid di dalam tubuh yang kemudian juga akan menyebabkan meningkatnya sintesis hormon TSH. Kemudian berdasarkan pada berat badan, ekskresi protein, hormon, dan juga protein melalui urin, ini biasanya lebih banyak ditemukan pada anak-anak dibandingkan dengan orang dewasa. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang menderita sindrom nefrotik ini lebih beresiko menderita hipotiroid daripada orang dewasa yang menderita sindrom nefrotik. Jadi resiko dari anak-anak ini lebih tinggi daripada orang dewasa untuk mengalami hipotiroid. Kemudian mengenai tata laksana atau penata laksanaan yang dapat dilakukan pada anak dengan sindrom nefrotik, ini yang pertama adalah kita harus memeriksa apakah anak tersebut juga mengalami hipotiroid atau tidak. Nah, kalau seandainya anak tersebut mengalami hipotiroid, kita juga harus melakukan penanganan untuk mengatasi hipotiroid tersebut. Nah, kemudian kita juga harus melakukan pemberian imunosupresan pada pasien. Nah, biasanya imunosupresan yang diberikan ini adalah prednison. Nah, jika pemberian prednison ini tidak mempan atau tidak memberikan efek, maka kita juga harus memberikan imunosupresan lain. Dan juga kita juga harus melakukan tindakan-tindakan lain seperti melakukan tindakan pengaturan diet, kemudian pemberian diuretik untuk menurunkan retensi cairan serta melakukan pengobatan untuk mengatasi manifestasi klinis dan juga komplikasi yang muncul pada klien tersebut. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.